sana hutan gitu. Jadi oh gedung mewah, ternyata sebelahnya hutan. Sana gedung mewah, hutan juga. Yang jelas dugaan kuat saya, presiden yang akan datang tidak akan ngantor di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun Presiden Jokowi sudah mengumumkan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia karena dipindahkan ke Kalimantan, ke IKN, namun sampai saat ini terus mendapat penolakan, termasuk dari Ustadz Zahrawi. Kita dengarkan. Ya, udara sejuk, udara bersih, sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kita bagus. Ya, saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya, kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya, atau kalau tidak salah pernah disebut berapa puluh tahun kan, sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan, tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya, tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Ini yang ditanyakan banyak usul itu soal bagaimana IKN. Baiklah, saya harus cerita, nanti saya kirim video saya ya. Tapi ini nanti biar saya kirim ke grup aja, grup 2 grup itu, grup KSS. Intinya begini, saya tertarik melihat IKN bukan karena tertarik IKN-nya, tapi tertarik karena tidak menarik. Karena saya betul-betul pesimistisnya. Tapi oke lah, saya melihat sampai di sana, saya saksikan dengan mata kepala, saya keliling, berjalan kaki, bangunannya memang bangunan mewah, kan baru memang, tapi belum jadi, semuanya belum jadi, termasuk istananya juga belum jadi, belum 100% maksud saya, tapi paling tinggi memang istana itu sudah mungkin 90%-an. Yang lain calonnya gedung-gedung megah, gedung mewah, gedungnya pasti biaya tinggi karena di tengah hutan, di gunung-gunung, jadi ada jurang, ada gunung gitu, naik turun ya. Jalannya semuanya aspal sangat halus ya. Kemudian taman-taman indah, sangat menarik untuk tujuan wisata. Bagaimana kalau untuk ibu kota? Sangat tidak layak. Ini kesan ya, terserah orang yang berpendapat berbeda, tapi saya berpendapat sangat tidak layak. Satu, tempatnya di tengah hutan, mirip dengan ibu kota Birma. Birma itu Myanmar, kemudian ibu kota baru di tengah hutan juga, jauh. Perjalanannya dari Samarinda naik bis itu sekitar 3 jam dari Samarinda. Kalau dari sini ya tentu jauh, dari Samarinda 3 jam, jauh sekali, naik turun berliku-liku sampai bosan saya di jalan itu, berat. Kemudian setelah nyampe, Indonesia sekian besar, ibu kotanya sauplek gitu ya, ndak pantas lah. Ibu kota kok sauplek ya Bu Mas?
Ya pokoknya dipandang habis, dipandang ke sana selesai. Memang luas mungkin dari segi bangunan sekian itu luas, tapi untuk ibu kota Indonesia ya enggak lah, kurang besar itu. Hanya perumahan menteri, perumahan, ya oke lah. Saya tuh sampai mengatakan, andai kata saya dijadikan pegawai di sana dibayar 2 atau 3 kali lipat, saya tidak mau. Kesepian. Pak Joko waktu saya ke sana, dia ke sana, ngantor di sana, tapi ya gak kerasan, mau mulai naik ini. Saya mulai, dia juga ikut mulai, bukan ikut mulai sih, sama-sama mulai, mas saya sama-sama pulang. Malah kayaknya duluan dia. Datanya duluan saya jelas, tapi kemudian pas saya ke sana itu dia ada di sana, tapi ya gak ada sopo-sopo. Kemudian dia pulang. Saya yakin presiden yang akan datang juga tidak akan kerasan itu. Entahlah kalau dipaksa ya, tapi sungguh kita ini negara yang sangat besar, ibu kotanya harus besar. Ya seperti Jakarta, seperti Surabaya itu memandang kemana-mana kan gedung, kemudian ya pokoknya serba rame. Di situ enggak ya. Rono cudel, nguri ya cudel. Cudel apa mas? Cudel apa cudel? Kenapa? Habis, oh ya, jadi sana hutan gitu. Jadi, oh gedung mewah, ternyata sebelahnya hutan. Sana gedung mewah, hutan juga. Jadi sauplek. Jadi kalau ingin tahu ikan, tapi kalau untuk tujuan wisata bagus nih. Maka saya sarankan kalau pemerintah mau mendengar, jadikanlah Istana Presiden sama dengan Istana Bogor, Istana Tampak Siring, Istana IKN atau disebut apa nanti, tapi istana saja, bukan ibu kota. Coba nanti DPR ke sana, kemudian ya semua lembaga di sana, waduh, ngusungi perang juta itu, ngusungnya apa sih? Memboyong berapa juta orang, katanya sekitar 2 juta pegawai ini, totalnya semua instansi. Dan ada 4 rumah sakit milik beliau-beliau yang punya uang. Umat Islam jangan harap, susah itu, besar biayanya, dan khawatir saya nanti tidak laku. Tapi kalau rumah sakit kayaknya laku kalau ada banyak orang sakit. Tapi itu ada 4 rumah sakit, ada entahlah pokoknya aneh, beliau ngertos beliau ya, punya beliau yang bermata sipit seperti saya. Mata sipitnya tapi naik sugi ya gak. Baik, itu oleh saya dari MTQ dan IKN. Yang jelas dugaan kuat saya, presiden yang akan datang tidak akan ngantor di sana, tidak akan mau ngantor di sana, kayak di goa. Yang jelas kesepian dan jauh. Apalagi saya mendengar banyak tanah yang belum beres statusnya. Ya ini yang paling kasihan tuh penduduk setempat. Baik, lepas dari apapun, tapi kita sebagai bangsa Indonesia harus menjadi warga negara yang baik, warga negara yang damai, warga negara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal urusan dunia sudahlah, ada yang ngurus, kita juga ngurus dunia, tapi niatnya untuk bekal akhirat. Wis gitu aja. Ikan paus, apalagi kan banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Kenapa? IKN, Ibu Kota Indonesia Baru ke depannya, dengan segala kontroversinya, meskipun Pak Jokowi sudah berkali-kali mengumumkan, namun sampai saat ini terus bergulir. Pikiran-pikiran masyarakat, tokoh-tokoh nasional, sejumlah mereka masih menolak ibu kota pindah ke IKN, termasuk di dalam tayangan tadi Ustadz Zahrawi kita dengarkan juga dengan sejumlah catatan-catatan bahwa belum waktunya, belum urgen ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Namun kedepannya kita menunggu bagaimana Pak Prabowo ini menahkodai Indonesia. Apakah kebijakan memindahkan ibu kota
ke Kalimantan akan terus dilanjutkan atau bagaimana, ini menarik kita tunggu dari kebijakan Presiden baru nanti Pak Prabowo Subianto.